Assalamualaikum pemirsa, semoga semuanya sehat selalu. Nah, hari ini kita kumpul di PLN Kedung Wuni. Nah, ini ada Pak Cipto, siang Pak. Nah, kumpul di PLN Kedung Wuni. Acara hari ini yaitu remap massal komunitas BEVR plat G Pekalongan. Nah, ini yang dari Cirebon sudah datang numpang ikut remap juga. Yang dari Cirebon tadi sudah datang duluan dan langsung ngecas di SPLO PLN Kedung Wuni. Nah, ini teman-teman sudah pada datang semua. Kita di sini ya, peserta remap ya. Nah, ini untuk peserta remap sudah pada datang, kuning, merah, mana. Nah, ini yang akan remap Mas Awaludin. Siang Mas. Nah, ini sudah mulai ya, nyalakan laptop. Nanti akan ada penjelasan dulu sebelum remap ya. Dijelaskan remap itu apa dan lain-lain. Nanti akan kita simak penjelasan dari Mas Awaludin. Settingan Polytron. Nah, ini kita mulai penjelasan dari Mas Awaludin yang akan remap ya. Ya. Model fotonya dia pakai EM100, baterainya pakai 72 settingannya karena baterainya 72. Terus over voltage-nya itu sampai 91, undernya di 60. Di 60 itu kalau pas waktu muncul D, itu dia akan berarti voltase di baterai itu sudah 60 volt. Nah, itu nanti akan biasanya langsung tidak bisa di mode S dan langsung protect, dia akan hanya kecil, hanya kecepatannya terbatas. Nah, nanti semakin turun lagi, dia akan turun sampai kalau 10% itu sampai nanti 5% itu baru cuman bisa jalan di 20 kpj aja. Biar bisa jaraknya bisa panjang. Terus untuk ini soft under voltage-nya aja tidak masalah. Terus busbar current-nya itu di baterai Polytron itu hanya dibuka hanya 40 ampere. Padahal kapasitasnya 100. Berarti 60%. 40% aja, Pak. Kenapa? Karena bukan milik kita. Ya. Pak, Polytron itu pasti punya protect biar Awet lah baterainya. Nah, terus ini baterai, terus ini settingan si throttle. Pernah mengalami throttle-nya kedip-kedip? Kemarin punya saya. Nah, itu bisa jadi karena si controller mendetek voltage-nya di bawah 1. Oh ya. Ini kan settingannya 1,3. Jadi dia kalau pas waktu high-nya itu 5. Jadi supply-nya itu 5 volt ya. pas waktu dinyalain start stopnya dia cuman hanya kedetek 1. Maka throttle-nya dia ngomong, saya nggak mau jalan nih karena saya nggak bisa jalan karena cuman sedikit. Nah, settingannya start voltage-nya di 1, kalau di bawah 1 nggak bisa jalan. Kalau pas waktu dia jalan, pas waktu digas itu 1,3 dan maksimal N-nya sampai 4,35. Ini nanti bisa diatur juga kalau yang suka gas spontan itu nanti dipendekin. Ya. Kalau orang yang pembalap itu rata-rata cuma 2,5 karena cuma hanya sedikit udah mentok. Ya. Nah, ini ada yang sudah mode gas spontan Belum. Nah, rencana ini kalau gas rencana. spontan ya mending cuma hanya setting ini aja gitu. Tapi Setting yang standar berarti. bukan setting standar. Ini setting yang standar ini. Yang standar ini. Jadi kalau mau di remap dirubah tanpa harus beli converter sudah bisa. Jadi cuma hanya sedikit aja sensitivitasnya sudah langsung langsung tinggi gitu. Nah, nah ini start settingnya torsinya pas waktu
nanti jalan aja. Ini enggak perlu dirubah. PS2 itu perform. Perform itu saat ini limit carnya 90. Jadi pas mentok S itu cuma hanya dibuka 90. 90 ampere ya. Ya, 90 ampere. Terus kecepatannya cuma hanya dibatasi di 930 karena RPM. ya RPM-nya karena displaynya cuma hanya 2 digit. Makanya tidak bisa untuk kalau 3 digit. Nanti kalau ini lebih dari 2 digit ini akan ngomong controller ini ada yang tidak beres. Ada kayak semacam lonjakan, nanti kontrolnya yang protect. Nah, mau tidak mau harus buka ganti yang 3 digit. Nah, terus ini Berarti speed ganti ratio. speedometer berarti ya Mas ya? Ya, harusnya. Kemarin saya tanya itu Mas. Nah, ini speed rasionya cuma hanya di 17% full awakening. Nah, ini yang karena ini settingannya kan universal ya, bukan cuma hanya untuk polytron. Jadi ada 3, biasanya ada 3 kalau yang gesit itu 3 1 2 3. Nah, itu low, mid sama high. Nah, yang low itu karena kita nggak pakai, cuma hanya ada 2, mid sama high. Nah, midnya cuma hanya dikasih 65%, kecepatannya di 60. Kalau high-nya di 100. Mode S ya. Mode S itu 100%, dia di 96 kpg. Oke. Nah, ini switch-nya cuman hanya di 2 karena 3 switch ya, makanya dia harus 3 switch. Terus ini settingan mau pertama kali pas waktu dinyalain low atau speed, D atau speed atau S. Nah, ini mid itu langsung D. Kalau mau di high berarti langsung S. Oh, Langsung itu S. ya. Ya. Oh iya ya, ada foul gear ya. Nah, ini soft start enable. Soft start enable itu pas waktu angkatan pas ngegas pertama. Jadi kalau kayak main drag itu langsung gas. Spontan. Nah, gasnya langsung tinggi. Oh iya. Efeknya tapi pertama kali kalau seperti itu Dengung. ampernya besar. Oh, bisa. Terus ini P3 itu menyebutkan tentang motor. Motor kita itu pakainya apa aja. Ini per pole-nya itu cuma 30. Terus ini displaynya pakai one line displaynya itu. Kalau yang pakai whole speedometer tadi yang 3 digit yang banyak, yang TFT yang maksudnya kayak display ya banyak itu. Nah, itu bisa ke hell, nanti dirubah. Kalau mau ganti display itu nanti lihat dulu itu one line atau hell speedometer. Nah, terus ini miliknya si ini ya, Moving Physical Booster. Kalau tahu Alpha One pernah nyoba? Iya, belum. Itu mereka punya satu sistem namanya Moving Physical Booster. Itu dipakai untuk cuman hanya ngebus saja. Oh iya. Pas waktu mau nyalip itu ngebus iya. saja, ngebus. Nah, cuman hanya beberapa nih mau rasionya mau dinaikin berapa, terus boosternya mau berapa, torsinya berapa. Jadi cuman hanya berapa detik itu. Jadi biar kayak ada hentakan pas waktu ini. Tapi nggak bisa dipasang di polytron kan? Sebenarnya bisa, cuman nggak punya tombolnya nggak. Iya. Tombolnya Yang itu kan. tombol kosong itu kan nggak ada switchnya ya? Sebenarnya ada switchnya, ada kabelnya, cuman tidak nyambung ke putus. controller. Tidak disambung. Tidak disambung ke controller. Kadang-kadang kan kalau misalnya mau ngebalap itu dadakan kan paling bedanya mode S. Ya langsung sama sih sebenarnya. Terus, Iya. nah ini nggak usah dipakai. Nanti kita kalau mau cruise controlnya diaktifkan tinggal dicentang aja. Ini dua-duanya tidak dari polytron, tidak diaktifkan. Cruise control sama moving booster. Nah, ini speed limit, ini IBS ratio. IBS rasionya cuma di 20 karena security boost sama low brake-nya tidak diaktifkan, maka kalau digas seperti Belanda. Ya. Karena regen setelahnya tidak diaktifkan. Nah, ini untuk motor. Nah, ini display
nanti display nanti pas waktu dijalankan ini pas waktu apa Iya. nanti Sebentar ini ya. port setting. Nah, port setting untuk yang ada di lamp home ini kunci servis. Lamp home ini fungsinya pas waktu throttle-nya aja. Pas waktu throttle kedip-kedip ini harus bisa difungsikan. Maksudnya ya, baru bisa difungsikan pas waktu throttle-nya bermasalah. Kalau tidak bermasalah, coba kali jenengan 2 kali 3 kali nggak bakal Iya, nggak bisa. nggak bakal bisa. Kayak darurat semacam gitu tombol tidak berfungsi. yang lamp home ya. Nah, tombol darurat. Fungsi sama sekali loh. Harus throttle-nya harus merah dulu. Nggak bakal bunyi, harus merah dulu. Nah, ini lamp home, terus ini pack input, tombol P, terus ini tombol high brake, regen ini, terus ini tombol R reserve mana ya? Ini P15. Nah ini P15. Apa lagi? Spot. Nih. Tadi cuman aja berapa tombol yang bisa diaktifkan? 1, 2, 3, 4, 5. Tombol pointer ada 5 toh yang bisa diaktifkan. Kalau kelistrikan, lampu dan sebagainya itu sudah terpisah. Tidak masuk controller soalnya. Sudah? Paham ya? Ini dasar. Nah, dasar. Sekarang kita lihat settingan standar Eklon Jogja yang dipromosikan semuanya itu sumbernya dari Eklon. Oke, kita buka dulu nih. Apa yang dirubah dari Eklon? Stage 1. Nah, sekarang tadi kita punya waduk nih. Kalau bus bar current itu semacam pipa. Padahal pipanya itu kapasitasnya bisa 100. Cuma dikasih 40. Kira-kira hemat-hemat enggak? Tidak maksimal. Tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Makanya disetting dia di 80. 80 itu biar apa? Karena nanti sistemnya bridge brake-nya mau dinyalakan. Jadi harus bolak-baliknya lebih mudah. Ini sama, nggak usah ngerubah. Jadi nggak usah ngerubah karena totalnya pengennya standar. Ya. Nggak perlu dirubah. Kalau pengen dirubah nanti pas waktu sendiri. Jadi nanti dirubah sendiri. Ya, karena kemampuan. Terus ke page 3 diaktifkan cruise control. Ya, cuman hanya diaktifkan cruise controlnya saja karena kebutuhan cruise control. Page 2 kemampuan. Ini jadi 75 atau 85. Mode Mode ya tuh. 75 wae kok standar. 75 ya. Nanti 70. Ayo. Ayo. Apa main Silakan. beda-beda. Nah, 75 standar aja. 75 wae ya. 75 boleh, 85 boleh, tergantung Untuk mid-nya berarti ya? ya, tergantung Yang mode D. kebutuhan sih sebenarnya. Jadi kebutuhan itu Di S-nya mungkin di torsinya dinaikkan itu berarti di apa nanti? kalau S-nya, S-nya torsinya tetap. dinaikkan, kemampauan ampernya dinaikkan. Efeknya tapi cepat panas. cepat Boros. turun. Boros di apa panas di BLDC. Kalau D efeknya sama saja sih. Enggak juga. Kalau D itu kan ini kan kalau gini, ini ada mode S sama mode D ya. Mode S itu dibuka 100%. Kalau mode D di 70%. Jadi harusnya nanti kita lihat pas waktu display. Berapa arus yang S, berapa arus D. Pembatasannya berapa? Kalau S itu 5 ampere, yang D itu 4 ampere. Terus nah, page 3 tadi di cruise control display itu pas waktu nanti ini pas jalan. Nah, Ya. port setting Port setting. cruise Tempat. buttonnya diaktifkan Ya. pakai sistem lambo. Nah, Oh, iya, ternyata di sini ada fitur
push button sama lamp home. Dua. Jadi pas waktu Terus lem jalan biasa Di- normal itu pakai di- push button. di Tapi tombol. pas waktu throttle-nya nyala bisa dipakai lamp home juga. Kita kan nggak tahu jalan kapan throttle itu rusak. Sama terus pak input itu bisa Pak input itu tadi apa ya? Parkir. parkir. Oh, parkir ya. Parkir itu bisa di P14. switch dengan selain tombol P. Tapi tetap P tetap jalan. P-nya masih aktif nanti. Jadi tetap P-nya tetap aktif, cuman bisa pakai Rem sama gas. rem aja sih. Oh, rem aja, gasnya enggak. Gas. rem aja ya. Itu hanya situ aja. Nanti kalau ada sesuatu ada pengen apa atau pengen ngerubah tetap sama. Jadi dalam artian ini Pak, saya kok pengennya mau di P ini tak ganti R nya tak pindah di P, boleh. Jadi kan R nya di kanan kan kadang gini, kita Berat mau kan, susah. dekat susah. Pak, P nya tak ganti deh. Nah, P nya tak rubah deh ke di tombol P. Jadi saya pencet kirinya P sambil gas mundur, bisa boleh. Nah, masuk jenengan oke, nah aku standar kayak gini. Nah, boleh, Standar aja. silakan. Kalau mau ada perubahan, Tapi ganti throttle. bayar untuk Nah, itu penjelasan dari Mas Awaludin yang akan melakukan remap ya. Remap hari ini di PLN Kedung Wuni. Nah, nanti kita lanjut proses setting di Polytron ya. Kita penjelasannya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lihat video saat kita mau setting di Polytronnya. Mas tadi kalau S, oh iya. Nah, ini kita langsung mau praktek satu dulu yang akan di remap. Nah, disiapkan laptopnya, terus dicolok langsung di soket yang ada di deck, lalu colokkan ke S-nya kalau tadi komputer, di torsinya diperbesar, itu hanya untuk S terus saja, Pak. langsung Karena akan di remap. warnanya semuanya ya. Nah, ini langsung dibuka aplikasi Fotolnya, program Fotol. Ini sudah terkoneksi ke soket yang ada di deck, lalu langsung dipraktekkan remap, dicolok langsung ke laptop ya. Nah, ini sudah terbuka, langsung di connect. ini connected, ini Koneksi. nah connect itu lihatnya ininya nampil. Nah, ininya nampil. Ambil Ini settingan dari resminya sana, Polytron ya. Polytronnya sana. Ya, ini semuanya sudah kelihatan. Ini coba nih. Ini P. Coba deh. P kene tuh. P. Kasih ini. Enam satu overlandnya, patchnya 265, standar masih standar, sangat standar. Ini patch patch 3-nya, push controlnya belum diaktifkan, port settingnya tetap sama laptop. Mau pakai yang mana? Yang
tadi yang dari jenengan awal aja dulu. Yang standar eklon. Standar eklon ya. Nah, ini langsung masukkan file settingannya. Ini kan sudah pernah di save. Jadi kalau sudah Nah, keluar ini semua, sudah berubah ya. sudah berubah. Ini tak ganti ke Ya. 26. Jadi quiz channel lembom. Jadi nanti kalau pas Ya. waktu trouble bisa Nanti. di. Nah, ini sudah di Oke, successful. Right, ya sudah sukses, sudah selesai Kita ya. sekarang ini. coba. Nah, Ini ini P-nya di tes ya. pakai rilis ini. saya pakai ini. Ya, Ininya tetap P-nya jalan. sudah bisa di handle dengan rem. Ini tetap jalan. Berarti Mas Agus. Kalau misalnya di rumah R kita habis kayak rilis Kita setting ke 75. Ya. 75 ya. Tadi ini sudah disetting Di 7 yang remap. Ini kita mode D, lihat. di 72 kecepatannya di 700. Nah, ini mode D sampai bisa 72 kmh ya. Up 72 Ini kmh. current-nya di 3,4 arusnya. Ini settingannya seperti ini. Settingnya 4 ketambahan. Nah, ini reginya rilis. Ya. Ya, coba. Coba dites lagi. Ini Ya, digas. ini lebih bagus gini. Ya. Pakai mode Nah, S. digas, lepas gas. Nah, regennya lah sampai jadi 12 ampere. masuk 12 ampere. Begitu digas, lepas ada arus masuk ya, itu nambah arus ke baterai ya. Sampai 18 ampere. Ya. Sampai Nah, 18 72 mode D-nya 72 kmh. Cukup. Tapi ya saya nggak tahu sih. Nantinya lo ya lebih. Nah, begitu pemirsa, kira-kira untuk settingan remap hari ini. Nah, itu satu motor sudah di remap. Nanti saya akan review lagi motor saya setelah remap. Nanti akan saya tester sendiri di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan ikuti terus video saya berikutnya. Untuk remap settingan kali ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video berikutnya setelah settingan remap akan saya video tester sendiri. Dan sekian, terima kasih.